Oh ya, gitu. Ya udah. Oke, siap. Ya, siap. Selamat datang di podcast kami, podcast dadakan. Perkenalkan, nama saya Sagitri. Saya akan sedikit membahas kepada pemirsa tentang bagaimana cara mempersiapkan diri bekerja di dunia industri otomotif bagi fresh graduate. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber saya dari perusahaan Dinaplas. Monggo Mas perkenalkan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Didi Tensyah. Ya, saya bekerja di PT Dinaplas sebagai leader. Mungkin ada tema tadi ya, langsung aja. Jadi saya mau bahas terkait apa aja yang mau disiapkan sebelum terjun ke dunia industri otomotif. Nah, mungkin saya juga sebelum jadi leader juga jadi operator, Mas. Ya. Jadi sebelum saya jadi leader tuh jadi operator dulu selama 1 tahun. Ya, jadi mungkin kalau yang sekolah SMK mungkin agak gampang karena kita ada pengalaman di PKL ya, entah itu walaupun kita belum nggak sesuai sama pekerjaan kita di bidang otomotif, seenggaknya kita ada lihat lah di situ yang pekerjaan otomotif tuh seperti apa atau gimana. Nah, harusnya dari SMK itu kita harus berkembang tuh, terus juga kita banyak tanya-tanya lah. Misalnya kita nggak sesuai sama jurusan kita, ambil PKL-nya, berarti kita harus berkembang, kayak kita tanya ke bagian yang di otomotif itu seperti apa, entah itu kita bincang ya pengalamannya seperti apa aja, terus juga pengerjaannya seperti apa gimana, terus juga kita belajar kualitasnya seperti apa. Mungkin di situ kita ada sedikit bekal lah buat sebelum kerja di dunia industri gitu. Nah, ketika pas kita baru lulus, kita terjun ke perusahaan otomotif gitu. Jadi kita tidak kaget karena kita ada sedikit bekal lah ibaratnya dari senior yang di bagian otomotif itu gitu. Nah, ini sedikit sebuah pertanyaan lagi ingin saya tanyakan kepada Mas Didit. Kebanyakan fresh graduate itu kan minim skill, minim pengalaman. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut ketika sudah terjun ke lapangan? Monggo Mas bisa jelaskan. Mungkin dari saya ya, mungkin dari kitanya sendiri persiapan sebelum lulus lah. Kayak contoh kita ngambil teknik otomotif. Otomatis kita kan harus belajar otomotif dong. Berarti kita benar-benar harus mempelajari teknik otomotif tersebut. Entah itu dari kayak kita kan otomatis berarti misal kita bagian mesin, otomatis kan kita harus belajar dari yang mesin ini nih. Kalau emang mesin ini kita masih kurang di sekolahan, kita cari di luar, entah itu di bengkel atau kita teman kita ada yang buka bengkel atau apa, kita hitung-hitung belajar di situ. Supaya apa? Kita tahu entah itu dari proses membenarkan mesin tersebut, terus juga pengecekannya apa aja yang harus dicek. Jadi kita di situ punya pengalaman. Jadi sebelum industri, terus juga kita nggak terlalu nggak terlalu bingung, karena kita udah ada bekal dari yang bengkel ini nih. Ibaratnya kita dapat PKL atau bengkel ini, kita mungkin dapat materi di sekolah, tapi prakteknya udah dari ruang PKL sama yang bengkel ini. Jadi kan udah agak seimbang gitu Mas, antara materi sama praktek. Mungkin kita ada praktek juga lah terkait di sekolah, pasti ada setiap harinya. Cuman kan nggak setiap hari praktek dong, pasti cuman antara seminggu sekali, ya kan. Nah itu kalau gurunya nggak ada ya kita juga nggak belajar jadinya. Kita cuman hanya baca buku aja kan, sekedar materi, tapi kita kurang jam terbangnya
gitu. Nah, ada pertanyaan lagi yang ingin saya coba tanyakan, Mas. Ya. Bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan baru ketika fresh graduate di mulai terjun di perusahaan? Ya. Bagaimana cara kita beradaptasi? Kan kita istilahnya apa namanya, anak baru gitu, agar kita tidak minder, agar kita tidak istilahnya tidak gampang apa namanya, gampang bergaul. Bagaimana solusinya? Oke, ya Mas, mungkin kebanyakan fresh grad sekarang tuh kurangnya bersosialisasi, ibaratnya terlalu banyak gengsi lah, entah itu gengsi, malu, terus juga takut gitu kan. Jadi kalau emang mau ke dunia industri, kitanya juga cepat berkembang, buanglah semua rasa itu. Kita harus kepo lah. Kita harus banyak bertanya nih. Emang di saat awal tuh buat modal bekal kita juga nantinya. Ntar pasti kita nggak tahu nih produk gini kayak gimana cara pengerjaannya. Kita pasti otomatis kan nggak kerjain sendiri dong. Pasti kita kerja industri ada samping kita nih senior. Nah kita kan harus, kalau senior kita mending kalau kita yang bisa apa namanya, paham kita lah, paham kondisi kitanya. Oh masih baru nih, mungkin masih malu-malu, gitu. Cuman kan ada juga yang cuek, oh iya udah paham kali, kan gitu. Makanya ketika saat pas dia nggak bertanya, kerjaan salah, ya seniornya malah marah. Oh lu salah gini ini. Otomatis kan senior ini kan kalau dia diam terus kan disangkanya tahu pekerjaan seperti apa, karena dia nggak bertanya gitu. Makanya kalau saran saya, ketika kita baru terjun ke dunia industri terus juga ada senior di samping kita, cobalah tanya. Lebih baik bertanya, lebih baik banyak bertanya daripada kita diam di tempat, istilahnya kurang berkomunikasi. Nah iya, komunikasinya gitu. Mungkin komunikasi jadi istilahnya jadi alat paling utama. Nah iya, cara yang efektif ya. Iya, cara yang paling efektif buat kita cepat beradaptasi. Namanya kita adaptasi pasti kan di lingkungan baru harus banyak bertanya dong. Entah itu prosesnya seperti apa, ini peraturannya seperti apa juga, terus safety-nya seperti apa. Kan kita nggak bisa langsung kerja kan. Pasti ada jajaran SOP-nya dulu seperti apa. Terus juga habis SOP kan baru kita bisa terjun. Nggak bakal kita langsung turun ke perusahaan terus langsung kerja aja gitu, kan enggak. Gitu. Nah ini terus kan kita sebagai fresh graduate ketika mulai terjun ke dunia industri itu, kira-kira ada pelatihan atau training itu Mas? Kalau ada berapa bulan itu biasanya? Ya, mungkin dari training ini bermacam-macam, ada yang seminggu, ada yang sebulan atau 3 bulan. Mungkin kalau di saya 2 bulanan Mas. 2 bulan. Ya buat training itu. Terus juga harus bisa, jadi produk yang dikerjakan di saya itu punya target masing-masing. Nah jadi minimal di perusahaan saya tuh 3 item harus bisa dia pegang. 3 item harus dipegang. Kalau emang masih mau tetap kerja di situ. Ya, istilahnya ada sebuah target yang harus dipenuhi. Nah, ya betul. Karena kita kan bagiannya di second process. Ya, jadi bagian akhir lah, pemasangan esi, entah itu pemasangan rubber, terus besi tambahan lagi, kolar atau segala macam. Itu yang harus jadi apa? Targetnya gitu. Berarti selama 2 bulan menjalani pelatihan atau training, istilahnya ketika membuat sebuah kesalahan atau trouble atau membuat barang engine masih ada toleransi ya? Iya, masih ada toleransi. Itu juga pembelajaran untuk dia juga gitu, bahwa di perusahaan itu kita nggak asal kerja aja, tapi kita juga harus punya value, dan kualitas itu mempengaruhi perusahaan juga Mas. Semisal kita ngasilin produk, ada yang engine nih short kan aneh juga Mas. Kalau kita ketempel di produknya, kok ini apa nih, kok kayak meleleh gitu, kan jadi bahan pertanyaan. Harusnya kan kita tuh menghasilkan produk yang berkualitas lah, bagus, lengkap juga gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak namanya ini bagian ini kok hilang,
meleleh juga atau apa, kan itu bakalan nurunin harga yang si pembuat ini. Ya, pembuat part. Iya, pembuat partnya gitu. Kira-kira selama training tersebut, misal manpower tersebut melakukan sebuah kesalahan, Ya, kira-kira ada sanksi teguran lisan atau teguran tertulis atau masih tahap memaklumi? ya. Mungkin kalau baru pertama kali ya, Mas. Mungkin kalau baru seminggu sih masih teguran aja. Teguran Cuman kalau udah 1 bulan ke atas kita udah tertulis, Mas. Teguran tertulis. Harusnya cukup 1 bulan. Cukup. Kita mempelajari produk itu dari banyak problemnya, terus engine-nya seperti apa tuh harusnya 1 bulan lumayan cukup lah ya. Nah, jadi buat pas mau ada 2 bulannya kita buat memperlancar target itu sama kualitasnya juga. Itu. Jadi bisa disimpulkan istilahnya ada yang namanya keringanan, toleransi terhadap manpower yang masih baru ini ya. Ya, pasti masih ada, Mas, namanya Masih kita ada. kan masih baru, kaget juga kan Ya. atau apa, entah itu rasa gugup, takut atau seperti apa. Makanya kan yang tadi kita bahas, jangan takut Untuk bertanya. Nah, betul. Selain hal-hal tadi yang sudah disampaikan, kira-kira fisik dan mental perlu disiapkan juga lah tidak untuk menghadapi dunia kerja di industri otomotif? Ya, sangat, Mas. Sangat. Karena kita pasti masuk perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap produk yang kita buat, dan terus juga kita kan pasti atasan punya karakter masing-masing. Ya. Ada yang baik, ada yang galak, atau sebenarnya bukan galak sih, sebenarnya menjaga tegas. Nah, iya, tegas. Jadi menjaga wibawa kita. Makanya kan banyak kan zaman sekarang kan dibayain malah ngelunjak. Iya. Nah, itu. Jadi buat menghindari itu, makanya kita atasan tuh banyak kan yang tegas, sebenarnya bukan galak tapi lebih ke tegas gitu. Biar kita tuh ada jarak antara manpower tuh gitu. Jadi punya harga diri lah kita gitu. Nah, terus terkadang kan new manpower atau fresh graduate yang baru lulus itu terkadang kurang menguasai skill, sulit berkomunikasi, malu bertanya dan lain sebagainya. Mungkin dari pihak leader atau seniornya tanggapannya bagaimana, atau memberikan solusi tidak terhadap problem yang ditimbulkan hal tersebut? Nah, mungkin dari situ ada beberapa mentor sih, Mas. Ya. Saya udah temuin. Ya. Jadi mungkin kita juga, mungkin dari seniornya juga pasti adalah namanya merangkul mentor baru. Nah, mungkin dirangkul sama mentor juga, mungkin entah itu atau nggak cocok atau apa gimana. Nah, nanti pasti dialihinnya ke leader kan. Nanti leader juga ngasih solusi sama masukan lah buat dia. Kamu jangan takut ya terkait masalah produk gini. Cuman kan kita bukan hanya masalah itunya aja, Mas. Apalagi kan kita targetnya nih juga sama. Jadi gimana caranya kan kalau kita nggak target kan perusahaan nanti malah bubar. Jadi minus terus nih. Nah, jadi kita udah masukin, orangnya udah berubah, udah banyak bertanya gini, tapi hasil yang dia tuh nggak pernah maksimal. Nah, itu udah pasti nggak bakal lama, Mas. Tuh, jadi harus imbang semuanya. Itu dari diri dia sendiri, cara berkomunikasi, terus cara dia sosialisasinya, dia bertanya sama temannya gimana, terus juga dari produknya yang dihasilin juga harus maksimal. Maksimal. Ya, entah itu dari targetnya sama kualitasnya juga. Terkadang kan kita udah nginin manusianya, tapi yang dihasilkannya nggak maksimal. Jadi nggak seimbang lah. Padahal kita udah ngasih solusi gini-gini juga, terus juga caranya seperti apa. Tapi ya dari si anak yang nggak bisa ada peningkatan, ya udah kita keluarkan. Istilahnya paling ada teguran tertulis. Iya, ada teguran tertulis. Pasti juga ada sanksinya lah terkait masalah
peningkatan dia ada catatannya juga Mas. Jadi misalnya dia per produk ini cuma hanya sekian, padahal target sekian, sudah ditempel lah seminggu, kan ada 2 bulan tuh. Iya. 2 bulan kan, jadi seminggu barang ini, seminggu barang ini. Kita cari nih barang-barang yang jadi potensi dia apa. Entah itu dipasang rubbernya, atau pasang stikernya, atau klipnya, atau colornya nih yang bisa cepat. Jadi kita cari buat dia juga. Iya. Cuman kalau di antara ini nggak cocok, selama bulan 2 bulan itu ya gimana perusahaan pasti ya kita keluarkan gitu. Mungkin nah untuk produk dari PT Mas tersebut kira-kira ada yang diekspor tidak? Oh, ada sih Mas, cuman beberapa aja. Ya. Jadi mungkin ada beberapa part yang bisa dikirim ke luar. Cuman saya nggak bisa sebutin karena privasi perusahaan. Gitu. Tapi ada kok Mas yang buat ekspornya. Gitu. Itu yang ditugaskan di situ benar-benar harus yang di atas yang bagian second process ini benar-benar harus sempurna ya. Tadi itu dari visualnya, kualitas ya benar-benar harus lebih oke lagi lah. Gitu. Nah, dari pertanyaan tadi bisa disimpulkan istilahnya manpower tersebut harus harus menguasai skill dari ketika ia masuk ketika dia masuk. Mungkin sebagai penutup, saran dan masukan kepada pemirsa agar new employee atau fresh graduate ini mampu bersaing di dunia industri otomotif, bagaimana saran-sarannya? Mungkin sarannya buat pemirsa ya, dari saya, kita harus meningkatkan kualitas kita dari semenjak kita sekolah. Terus juga kita harus ambil jurusan yang tepat apa yang mau kita ambil. Misal kita mau kerja industri ya kita ambil yang bagian otomotif ataupun yang berkaitan dengan industri. Dan kita pun juga harus nyari bekal dari awalnya. Dari awal tuh kayak semisal kita nyari pengalaman dari luar, kayak itu dari bengkel, terus kita dari belajar teman kita. Intinya banyak perluas pergaulan kita lah di luar gitu. Jadi buat bekal kita juga nantinya. Jadi kita enggak kaget, terus juga kita udah sedikit memahami, mungkin cepat gampang juga. Naik ke otak kita ya lah gitu. Terus juga kita karena udah terbiasa sama sosialisasi, kita juga gampang berkomunikasi dengan orang-orang baru di sana. Ya, terus juga kita tahu peraturannya seperti apa, larangannya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Jadi kita enggak ragu atau takut gitu. Nah, terima kasih atas saran dan masukan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa yang menonton podcast hari ini. Semoga podcast hari ini dapat bermanfaat bagi pemirsa. Ambil ilmu yang sedikit ini untuk bekal dalam bekerja di industri otomotif bagi fresh graduate. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Didit dari leader dari PT Dinaplas. Nah, akhir podcast hari ini adalah kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Didit atas waktunya telah meluangkan waktu hari ini.